Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen penguji. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desna dan Bapak Yose yang telah membimbing saya dan tugas akhir hingga sampai pada saat sekarang ini. Terima kasih juga kepada Bu Husnarini, Bu Ria, Pak Iksan, dan Pak Ika yang telah hadir sebagai dosen penguji skripsi saya hari ini. Untuk itu pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Zakir Fiu Mutakin, mahasiswa angkatan 2016, jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Manajemen Pengolahan Objek Wisata Pulau Belibis oleh Dinas Pariwisata Kota Solo. Kita masuk pada deskripsi lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kota Solo, lebih tepatnya pada Dinas Pariwisata Kota Solo. Dinas Pariwisata Kota Solo sendiri bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan regulasi peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2016. Ya, Dinas Pariwisata Kota Solo sendiri memiliki 30 pegawai ASN dan 19 pegawai non-ASN. Kita masuk pada grup pembahasan. Manajemen pengolahan objek wisata Pulau Belibis dilakukan untuk melihat bagaimana pengolahan dilaksanakan. Dengan menggunakan teori manajemen destinasi pariwisata menurut Jenenton, Damanik, dan Frans Teguh, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, implementasi program, dan monitoring evaluasi. Kita masuk pada perencanaan. Pertama, menentukan tujuan pokok dan penunjang manajemen destinasi pariwisata. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa penetapan tujuan perencanaan terhadap Pulau Belibis secara garis besar merupakan tergabung dalam tujuan objek wisata keseluruhan yang ada di Kota Solo. Adapun tujuan pokok perencanaan objek wisata Pulau Belibis yang termuat pada DED atau Design Engineering Detail objek wisata Pulau Belibis sendiri, yaitu 3 poin. Bisa dilihat pada tampilan layar. Lalu selanjutnya merumuskan desain kegiatan atau program organisasi manajemen. Dinas Pariwisata Kota Solo sendiri memiliki perumusan desain kegiatan yang telah dibuat master plan-nya yang telah disusun dari tahun 2018. Saat ini, desain kegiatan tersebut masih dalam proses tahap pembangunan. Lalu, subindikator selanjutnya, memastikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang paling mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan. Pada Dinas Pariwisata Kota Solo ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perencanaan yang terbatas. Yang kedua, melakukan prioritasan terhadap perencanaan. Lalu yang ketiga, tidak adanya penambahan daya pikat wisata. Lalu subindikator selanjutnya, menyusun langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan pengelolaan destinasi dan skema pengendalian kegiatan. Dinas Pariwisata Kota Solo telah melakukan berbagai macam program kegiatan objek wisata. Berikut beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan jumlah kunjungan. Yang pertama, pembangunan sarana prasarana objek wisata difokuskan pada penataan lokasi parkir dan pembangunan plaza. Lalu yang kedua, pemeliharaan wahana atraksi, pembangunan penataan objek wisata, pembentukan dasar hukum retribusi, pemeliharaan kebersihan secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi dalam pariwisata. Lalu selanjutnya kita masuk pada pengorganisasian. Ada 2 subindikator. Yang pertama, perekrutan. Dinas Pariwisata Kota Solo sendiri memiliki pegawai yang berstatus ASN yang direkrut sesuai kualifikasi dan sistem yang telah diatur pemerintah. Dan jika dibutuhkan tenaga outsourcing, maka Dinas Pariwisata Kota Solo merekrut tenaga outsourcing yang berasal dari warga yang berada dekat objek wisata. Perekrutan tenaga outsourcing menggunakan SK, surat keputusan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo, yang setiap tahunnya diperbarui, meliputi pengurangan dan penambahan tenaga kerja, serta pelatihan pada Dinas Pariwisata nanti. Terus selanjutnya pelatihan. Pelatihan yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Solo menggunakan dana alokasi khusus non-fisik yang dananya turun dari pusat, sehingga program pelatihannya memiliki tema-tema yang tidak diluncurkan secara berkala dari tahun ke tahun. Akan tetapi juga program tersebut hanya dikeluarkan oleh institusi pusat. Dapat diketahui juga pelatihan untuk tenaga outsourcing ini diprogramkan oleh institusi pusat kepada Dinas Pariwisata Kota Solo.
melalui dana DAK khusus non-fisik untuk pengembangan sumber daya manusianya. Akan tetapi pelatihan yang difokuskan untuk objek wisata Pulau Belibis ini sendiri secara terkhusus tidak ada, sehingga pelatihan ini kurang optimal terhadap kebutuhan akan pelatihan tenaga outsourcing di objek wisata Pulau Belibis. Lalu selanjutnya implementasi program. Yang pertama, pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Pengembangan atraksi diterapkan dalam bentuk perluasan fasilitas objek wisata, yang mana objek wisata Pulau Belibis sendiri memiliki perencanaan terhadap perluasan fasilitas. Adanya pengembangan untuk perluasan fasilitas pariwisata memang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Solo. Saat ini masih dalam tahap pengembangan, yang mana baru beberapa fasilitas yang terrealisasi seperti parkiran, gerbang sisi barat dan timur, kolam renang, gedung TIC, gazebo, dan beberapa yang lainnya. Maka dari itu perluasan fasilitas objek pariwisata Pulau Belibis masih dalam proses karena masih banyaknya fasilitas yang belum terrealisasi. Lalu selanjutnya aksesibilitas. Pada pariwisata, aksesibilitas merupakan pengembangan dan menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya pada wilayah internal destinasi pariwisata dalam memudahkan wisatawan dan mengakses tempat wisata yang mudah. Dan adapun demikian, objek wisata Pulau Belibis yang masih dalam tahap pembangunan, bahwasanya beberapa akses dari satu spot ke spot lain masih belum selesai dan masih dalam tahap bangun. Lalu selanjutnya amenitas. Amenitas adalah fasilitas berbentuk akomodasi kebersihan dan keramah tamahan. Amenitas dapat dilihat dari tempat kunjungan wisata atau destinasi yang memiliki fasilitas seperti penginapan, restoran, fasilitas olahraga, dan lainnya. Objek wisata Pulau Belibis sendiri dalam pengembangan amenitasnya selain daya tarik elang, yakni memiliki amenitas sarana tourism information atau disingkat TIC. TIC sendiri pada objek wisata Pulau Belibis belum beroperasional sehingga amenitas secara fisik belum terpenuhi dikarenakan sarana dan prasarananya di dalam gedung belum ada. Lalu pengoperasian TIC belum ditentukan oleh pihak dinas, sehingga belum optimalnya amenitas objek wisata Pulau Belibis. Lalu selanjutnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mencapai pengembangan kompetensi sumber daya yang baik, kegiatannya harus diimplementasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Adapun program pelatihan berguna untuk meningkatkan SDM Dinas Pariwisata Kota Solo dilaksanakan secara gabungan dengan pelaku pariwisata terhadap objek-objek pariwisata yang lain di Kota Solo. Program ini dipilih oleh Dinas Pariwisata Kota Solo berdasarkan pilihan dari institusi pusat, sehingga pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terfokus dalam manajemen pengelolaan objek wisata Pulau Belibis belum maksimal dengan kebutuhan pengembangan yang diperoleh oleh objek wisata. Lalu selanjutnya penguatan kapasitas kelembagaan. Ada beberapa poin. Yang pertama, mekanisme pekerjaan yang tegas. Adanya pendidikan latihan dan kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Solo merupakan bentuk struktur yang jelas terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari sebuah instansi, sehingga meningkatkan kompetensi SDM yang mampu dan menjalankan fungsi dan tugasnya. Dapat disimpulkan mekanisme pekerjaan yang tegas terhadap Dinas Pariwisata Kota Solo sudah cukup baik. Lalu dukungan sumber daya. Jajaran pada dukungan sumber daya objek wisata Pulau Belibis merupakan kerjasama antara stakeholder dan pemerintah. Lalu untuk objek wisata Pulau Belibis maksimal saat ini dilakukan menjalin kerjasama baru dengan pemilik atraksi yang ada di Kota Solo. Sedangkan untuk dukungan sumber daya dana, Dinas Pariwisata Kota Solo masih belum memiliki investor untuk mengembangkan dan memaksimalkan objek wisata Pulau Belibis. Lalu perluasan cakupan intensitas promosi maupun pemasaran pariwisata. Dinas sendiri dengan menggunakan media teknologi informasi, media iklan, dan lain-lain sebagainya, berdasarkan pada layar. Adapun bentuk kegiatan promosi pariwisata promosi pariwisata oleh dinas, tidak hanya objek wisata Pulau Belibis saja, tetapi meliputi semua objek-objek wisata yang lainnya. Juga pada kegiatan luar daerah, atau tamu dari luar daerah, maka akan diberikan juga dalam bentuk paket
profil kebudayaan tentang pariwisata di Kota Solo. Tidak hanya itu juga, kegiatan publikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Solo juga melalui media cetak seperti koran, radio, televisi, akan tetapi itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi kesimpulan yang penting dapat diketahui, perluasan cakupan promosi belum cukup optimal untuk objek wisata Pulau Belibi sendiri. Lalu selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa subindikator. Yang pertama, mengontrol kegiatan pelaksanaan manajemen destinasi. Kegiatan monitoring dilakukan pada objek wisata Pulau Belibi setiap hari kerja oleh Dinas Pariwisata Kota Solo sendiri. Dan dilaksanakan secara penuh oleh dinas dikarenakan objek wisata Pulau Belibi dan dinas saling berdekatan sehingga memudahkan melakukan pengkontrolan kegiatan pelaksanaan. Lalu selanjutnya mengidentifikasi hambatan-hambatan. Identifikasi hambatan seringkali terjadi pada pengelolaan itu sendiri, yang sering berupa sifatnya internal dan berbentuk fisik. Oleh karenanya, maka lebih cepat ditanggapi dengan adanya sumber daya dari Dinas Pariwisata agar tidak menghambat jalannya kegiatan pengelolaan pariwisata. Lalu selanjutnya evaluasi. Evaluasi Dinas Pariwisata Kota Solo mencakup pada hambatan kegiatan pariwisata yang mana adanya pandemi COVID-19 atau virus COVID-19 yang mengharuskan lockdown sehingga tidak adanya kegiatan pariwisata, sehingga membuat wahana-wahana dan pedagang objek wisata Pulau Belibi mengalami kerugian. Oleh karenanya, maka Dinas Pariwisata Kota Solo melakukan pembenahan terhadap wahana-wahana selama lockdown agar dapat beroperasi kembali. Kita masuk pada bab penutup. Pada kesimpulan ada beberapa poin. Yang pertama, perencanaan dalam manajemen pengelolaan objek wisata Pulau Belibi telah dilaksanakan secara baik, namun menjadi perhatian di sini adalah terdapat berbagai hambatan dalam proses pembiayaan anggaran yang terbatas, serta realisasi pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan pariwisata yang menjadi lama. Dan yang kedua, objek wisata Pulau Belibi kurang optimalnya pelatihan yang berhubungan dengan kebutuhan objek wisata Pulau Belibi itu sendiri, sehingga kurang optimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga outsourcing dalam kegiatan pariwisata. Lalu kegiatan wisata yang terjadi pada objek wisata Pulau Belibi sendiri, beberapa di antaranya belum optimal seperti belum aktifnya TIC, prasarana angkutan umum yang belum ada, lalu objek wisata Pulau Belibi yang masih belum memiliki daya tarik yang baru, lalu kurang optimal perluasan intensitas promosi. Lalu selanjutnya, dalam penerapan monitoring dan evaluasi, manajemen pengelolaan objek wisata Pulau Belibi sudah dilakukan cukup baik, mengingat jarak antara objek wisata dan Dinas Pariwisata Kota Solo cukup dekat sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program yang sedang berlangsung. Lalu ada pun saran, yang pertama, manajemen pengelolaan objek wisata Pulau Belibi hendaknya memaksimalkan anggaran terhadap pengembangan atraksi guna menarik pengunjung. Perlunya inovasi terhadap kegiatan berwisata di objek Pulau Belibi agar peningkatan kunjungan kembali ada, disertai dengan peningkatan fasilitas publik untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Kegiatan promosi dengan menggunakan teknologi informasi melalui media sosial dapat memperoleh cakupan intensitasnya, tentu dengan diiringi oleh peningkatan daya tarik pada objek wisata Pulau Belibi. Peran serta komunitas kelompok sadar wisata juga sangat penting dalam manajemen destinasi pariwisata. Hal ini dapat memaksimalkan pengelolaan objek wisata Pulau Belibi, dengan demikian terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengelolaan objek wisata. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.